Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya, yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Di balik segala duka tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali bersama saya, sahabat baik kamu yang masih setia menemani hari-hari kamu. Ada kalanya, ya kita menghadapi orang di sekitar kita. Teman-teman yang kelakuannya itu menyakitkan. Ada kalanya, kita justru tidak bisa menghindari perilaku orang-orang yang kita pikir baik, ternyata justru malah menyakiti kita. Nah, sepertinya itu ya yang sedang terjadi dengan diri kamu. Yang lagi sakit hati, lagi sedih oleh perilaku orang lain. Tapi bingung, bagaimana ya cara saya menghadapi orang-orang seperti mereka? Bagaimanapun keadaan kamu, tenang aja. Ada saya di sini yang akan selalu berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiranmu. Nah, untuk kali ini nih, kita akan membahas bagaimana cara yang paling bijaksana yang bisa dilakukan sahabat-sahabat semua. Untuk menghadapi orang-orang yang menyakiti kita, begini teman-teman. Sadar atau enggak, orang yang menyakiti kita itu sebenarnya adalah korban. Kebanyakan di antara kita nih, kita selalu kesel sama perilaku orang. Karena kita semua tidak menyadari, ada apa sih gerangan dengan orang itu? Coba sekarang saya minta tolong kamu bayangkan deh, perasaan kesal kepada seseorang yang paling menyakitkan. Bayangin sekarang. Tolong bayangkan wajah orang yang menyakitimu tadi, yang membuat dirimu jadi terluka, sedih, atau kesal setengah mati. Bayangkan wajah orang itu sekarang ya. Jangan ketawa ya. Saya tebak pasti orang yang ada di pikiranmu. Tadi dengan tampang yang paling ngeselin yang pernah ada. Bener apa enggak? Ketika kamu lagi kesel sama orang, muka orang yang kamu keselin tadi itu kayaknya tampangnya paling nyebelin. Muka yang paling nyolot, udah nyolot ngeselin lagi. Lalu sering ngelakuin hal-hal yang bikin saya tambah marah. Sabar dulu. Sekarang, coba sadarkan diri kamu. Jawab pertanyaan saya berikutnya. Bukankah orang yang ngeselin tadi hanya ada di dalam pikiran kamu? Coba jawab dulu. Jawab dulu ya pertanyaan saya. Bukankah orang yang tadi ngeselin itu dari tampangnya nyolot, perilakunya nyebelin, bukankah itu hanya skenario yang sebenarnya baru ada di pikiranmu? Enggak, Mbak. Dia itu memang udah nyakitin saya. Dia itu emang udah ngecewain saya. Saya dibuat kesel, dibuat sakit hati sama dia. Maksud saya begini, orangnya emang ada. Memang benar dia nyakitin kamu. Saya percaya kok. Tapi pertanyaan saya, bukankah orang yang tampangnya nyolot tadi itu hanya ada di pikiranmu saja? Apakah orang yang ada di dunia nyata tampangnya senyawa yang ada di pikiranmu apa enggak? Kalau kamu menjawab dengan jujur, jawabannya sebenarnya enggak. Kalau lagi marah sama orang-orang yang kita keselin, di pikiran kita mendadak mukanya jadi nyolot. Misalnya, kamu lagi kesel sama siapa? Coba bayangin. Coba si Budi ya. Si Budi sebenarnya baik-baik aja nih. Mungkin dia nggak salah terlalu besar gitu ya. Tapi karena diri kamu kesel sama dia, tiba-tiba di bayangan mukanya, si Budi ini jadi nyolot, ngeselin,
pengen digampar. Bener apa enggak? Nah, berarti pertama, hal yang harus kamu pahami, tidak sama antara orang yang di pikiranmu dengan apa yang ada di kenyataan berbeda. Jadi coba deh, emang dia nyakitin diri kamu? Emang dia membuat dirimu jadi kesal, sakit hati? Tapi sadar ya, apa yang ada di pikiranmu itu, yang sebenarnya menambah parah, orang yang mukanya nyolot tadi itu, yang ngeselin itu, cuman ada di pikiranmu, bukan dunia nyata. Bahwa orang yang mukanya tadi hanya ada di pikiran kita itu adalah ilusi belaka. Itu fatal, itu ilusi yang kita buat karena kita marah. Nah, apakah itu saja obatnya? Bukan. Ada teknik yang berikutnya yang saya beri nama 3 segitiga pengasih. Apa teknik 3 segitiga pengasih? 3 segitiga pengasih itu artinya begini teman-teman. Sadar atau enggak, orang yang menyakiti kita itu, apapun bentuk perilakunya itu, sebenarnya karena mereka sendiri adalah korban loh. Benar, orang yang menyakiti kita dan mengecewakan kita itu karena mereka sendiri adalah korban. Mereka tuh nggak sadar bahwa mereka tuh aneh. Mereka nggak sadar bahwa mereka itu kelakuan menyakiti. Kenapa kok bisa? Nggak sadar. Karena mereka sendiri pun terbentuk oleh segala sesuatu di luar kesadaran. Tenang dulu. Sekarang langsung saja ya, saya ingin memberikan kepada kamu 3 segitiga pengasih, supaya kamu paham betul bahwa memang orang yang menyakiti saya adalah korban. Jadi gini teman-teman, 3 segitiga pengasih ini intinya, saya ingin meyakini kamu bahwa betul-betul orang yang jahat tadi adalah korban. Bukti pertama, bahwa orang yang menyakiti kita tadi adalah korban. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa orang itu tuh benar-benar orang yang menyakiti kita menjadi menyebalkan perilakunya, karena yang pertama dia dipengaruhi oleh lingkungannya. Orang yang baru saja menyakitimu tadi, mungkin lingkungan dia, keluarga dia, mohon maaf ya, itu yang membentuk dia menjadi aneh. Sekarang coba dengar perkataan saya. Bahwa orang yang menyakitimu barusan ini adalah orang yang terbentuk di lingkungan yang mohon maaf ya, kurang mendukung menjadi orang baik. Benar apa enggak? Coba kamu cek kalau memang benar. Nah, itu dia hal pertama dari 3 segitiga pengasih adalah lingkungan. Lingkungan kita membentuk diri kita menjadi seperti sekarang ini. Coba ulangi perkataan saya. Lingkungan kita membentuk kita menjadi seperti sekarang ini. Coba lihat lingkungan dia. Apakah lingkungan dia membentuk dia menjadi orang yang kurang baik? Kalau memang iya, udah, maklumin aja, ampuni aja. Bisa jadi, kalau kita di posisi dia, bisa jadi kita pun jahat. Nggak menjamin kita lebih baik dari dia. Coba pikirkan baik-baik deh. Apakah diri kamu yakin kalau di posisi dia sekarang, bisa jadi kamu lebih baik dari dia? Yakin? Coba pikirkan baik-baik. Benarkan perkataan saya. Sekarang setelah lingkungan, ada satu lagi penyebab yang membuat seseorang itu, mohon maaf ya, menjadi perilakunya aneh, yaitu adalah pergaulan dia. Coba deh lihat setelah lingkungannya, mungkin sudah bisa kamu analisa dan ternyata memang betul, lingkungan dia tidak baik. Sekarang lihat hal yang kedua, ingat pergaulan dia. Apakah betul pergaulan dia pun didominasi oleh orang-orang aneh? Kalau memang ya sudah wajar. Berarti dia sendiri pun adalah korban dari pergaulan yang salah. Kenapa kita marah-marah? Kita sudah tahu nih, dia bergaul dengan orang-orang yang mohon maaf kelakuannya jahat. Otomatis dia ikut jahat juga. Udah dong, maklumin saja. Orang teman-temannya juga jahat kok. Dia sendiri pun kan gak kayak kita-kita sebagai sahabat. Kita beruntung banyak video-video di channel ini yang bisa membuka pikiran. Bagaimana dengan dia? Belum tentu dikasih petunjuk. Maafkanlah saja dia. Pergaulan dia salah, lingkungan dia salah, otomatis dia pun berkembang menjadi makhluk yang aneh seperti sekarang ini. Kita yang sehat, kita yang diberi anugerah ngalah aja.
Nah, sekarang yang terakhir, ini paling penting. Tolong disimak ya. Setelah yang pertama tadi lingkungan, yang kedua adalah pergaulan. Yang ketiga ini yang mau nggak mau membuat kita menjadi mengampuni orang yang menyakiti kita. Hal yang ketiga adalah karena pengalaman dia bisa jadi buruk. Selalu ada orang yang bingung, Mbak, kenapa sih kok gue punya atasan tuh marah-marah mulu, suka banting barang, suka mecahin barang, sampai kita sebagai karyawan itu takut gitu loh. Kalau bos datang, kenapa ya? Kok dia bisa aneh itu? Nah, dari situ akhirnya saya sebagai sahabat berkata begini, lu sadar atau enggak, orang menjadi suka banting barang itu pasti dia punya trauma di masa lalu. Orang yang punya kelakuan yang mohon maaf ya, buruk, apalagi sampai banting. Ya, itu adalah temperamen. Teriak-teriak pasti punya trauma di masa lalu dari pengalaman hidupnya yang belum bisa dia maafkan. Coba deh kamu ajak ngobrol. Mungkin temen yang punya kelakuan, mohon maaf, ajaib gitu ya. Ajak aja ngobrol sampai di akhirnya jujur tentang pengalaman hidupnya. Pasti bener deh, pengalaman hidup di masa lalu ada yang pedih banget. Sehingga dia menjadi orang yang aneh seperti saat ini. Jadi, dengan kata lain, orang yang aneh dan menyakiti kita tadi itu adalah hasil bentukan dari pengalaman-pengalaman dia di masa lalu yang sangat menyedihkan dan tidak bisa ditolak. Sekali lagi, pedih dan tidak bisa dia tolak. Nah, sekarang saya tanya nih kepada kamu. Benar kamu barusan disakiti? Nggak enak ya perasaannya sekarang? Coba kita berpikir pakai otak dan juga pakai hati. Seandainya kita tahu ada orang aneh, tapi dia adalah korban dari rasa sakit di masa lalu yang sudah dialami. Masa kita masih sakit hati sih? Coba kita punya teman, kita punya atasan, kita punya siapapun yang menyakiti kita. Kita tahu bahwa dia adalah korban dari masa lalu yang mohon maaf pedih dan kejam. Masih mau marah. Menghadapi orang yang jadi korban seperti itu, pasti kita nggak akan marah-marah. Malah harusnya kita jadi ibah. Kita kasihan teman-teman sama orang yang seperti itu. Karena hidupnya berarti tidak lebih bahagia daripada kita. Sekali lagi, tidak lebih bahagia daripada kita. Nah, sekarang di bagian akhir ini, saya ingin kamu untuk berpikir. Coba deh, kira-kira kalau kita bisa membuktikan dengan 3 hal tadi, bahwa ternyata orang yang menyakiti kita itu adalah korban. Kira-kira langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk mereka? Yang harus kita lakukan, kita sudah bisa membuktikan bahwa mereka adalah korban. Kita doakan. Kita doakan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, doa itu untuk orang yang menyakiti rasanya susah bener ya. Sekarang kalau memang diri kamu udah mempraktekkan 3 segitiga pengasih tadi, kamu udah tahu bukti nyata bahwa ternyata dia adalah korban. Kalau kita udah tahu mereka adalah korban, doa itu gampang loh. Bener itu gampang. Karena kita sendiri pun jadi kasihan sama mereka, orang yang telah menyakiti kita. Dari sini kesimpulannya, saya ingin mengatakan, tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk menghakimi orang lain. Penghakiman adalah hak Tuhan. Penghakiman adalah hak orang-orang yang memang diberikan kekuasaan untuk menghakimi. Tapi bukan kita. Tugas kita hanyalah menyadari bahwa mereka pun adalah korban. Setelah itu, kita doakan. Rasakan di hati kita, pasti rasanya lebih ikhlas. Karena kita bisa menyadari bahwa, oh iya ya, ternyata mereka adalah korban. Coba pikirkan baik-baik. Silahkan klik jempol di atas ya, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai. Salam akhir dari saya, sahabat baik kamu. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.